سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 77 Raif. Halaman 77. Memelihara perkara-perkara sunnah. Memelihara perkara-perkara sunnah. Adapun sunnah, yang sunnah itu dah ke. Tajaga. Berarti makna tajaga ini tak lakukan. Adapun tak perbanyak perkara-perkara yang sunnah. Nyo adalah wasiat yang ke-9. Kan wasiat yang ke-9, wasiat 9. Apabila seorang ingin dekat kepada Allah Ta'ala, ingin menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang kelima memelihara perkara-perkara yang sunat. Atau mandu-mandu kasih kurang boh berpegah. Yang pertama taubat, yang kedua qanaah, yang ketiga zuhud, yang keempat mempelajari ilmu syar'i, yang kelima yang kelima yang enam persoalan di yang kelima menjaga perkara-perkara yang sunat. Memang perlu ngak gesayang oleh Allah, ngak ke orang yang dekat dengan Allah, yang mendapat ridha Allah. Jika orang saleh, orang taat, yang kelaganya lakukan 9 wasiat para ulama. Yang kelima jaga perkara yang sunat. Jadi ijikan yang wajib manteng tak pubut, yang sunat juga kita perbanyak. Karena perkara yang mendatangkan cinta Allah, salah satu adalah adaul faraid wa iksarun nawafil, yaitu menunaikan segala yang fardu dan memperbanyak segala yang sunat. Bedanya waktu terdepu yang sunat Allah sunat. Ada hana terpubut ke hana pupu, hana so pegah pupu piji. Sebab memang nyani hana pupu dah hana terpubut. Tapi masalah hinan raya tak terbuka cinta Allah kepada seorang hamba dalam hal memperbanyak yang sunat-sunat. Dan di antara wasiat yang 9 adalah memelihara atas perkara-perkara sunat. Menurut fuqaha, yang kalau kan wasiat yang 9 gitu kan, menurut fuqaha sunat adalah makna daripada sunat, definisi daripada sunat. Sunat itu adalah sesuatu yang diberi pahala atas memperbuatnya dan tidak dihukum atas meninggalkannya. Tapubun merupakan pahala, hana ne ancam, hana ne hukum oleh Allah Ta'ala kegetanya apabila tak tinggal hana ne hukum dengan hukum dosa, tak kerjakan merupakan pahala yang sunat gekun. Dan menurut para ahli hadis, menurut ahli hadis, sunat adalah ataupun tak kitanya baik sunnah adalah perkara-perkara perkataan Nabi SAW, perbuatan-perbuatannya dan hal ihwalnya yang gekun dengan sunat, yaitu pemantang yang dipegah-pegah oleh Nabi, yang dipubuk-pubuk oleh Nabi, dan keadaan-keadaan Nabi, hal ihwal, budi pekerti, sikap Nabi, semuanya itu masuk dalam sunnah. Nyulain lapai batakun lain beda menyempung bertanya. Menyatakan sunat terbalik daripada makruh, ya kan? Yang kan wajib, yang kan mubah, banyak di sunat, yang kan haram, yang kan yang sunat. Yang terbalik makruh. Tapi menyatakan sunnah, ini kalau kita katakan sunnah Rasul, sunnah Rasul kan banyak perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan hal ihwal sifat-sifat Nabi, semuanya itu masuk dalam sunnah Nabi. Lagi kepegah tanya guyu ikut sunnah, karena kata-kata sunnah putra ada sunnahnya perkara-perkara yang nekepubut oleh Nabi, yang nepegah oleh Nabi, yang sifat-sifat Nabi, karakter Nabi, hal ihwal Nabi, itu masuk dalam sunnah. Lagi oleh Imam Ghazali kena nanti ke dalam kitab Hidayatus Salikin, mulai dari Nabi ke bedah sampai Nabi ke ihlam tiban hal ihwal Nabi. Pertama saat bangun tidur Nabi, cara bangunnya itu bagaimana, itu masuk dalam sunnah. Waktu bangun tidur ada baca doanya, setelah membaca doa bagaimana cara melangkahnya untuk berwudu, menghilangkan hadas,
menghilangkan najis, untuk putaran ke bubut, sampai bagaimana sampai ke ihlam, bagaimana menyisir rambut Nabi, bagaimana berpakaian Nabi, bagaimana doa yang Nabi baca, itu masuk dalam sunnah. Nyoko-nyokokan perkataan, perbuatan dan hal ihwal Nabi. Katakan mengikuti sunnah Rasul, mengikuti sunnah Nabi. Nyo baik apa makna sunnah terbalik makruh menyo lagi nyo apa makna sunnah. Mau takun matang tak beda bacut. Menyebuno takun sunnah sebalik makruh. But tutup segala hal yang tak pun merupakan pahala, tak tinggal hanya merupakan siksa. Nyen sunnah gekun. Tapi menyogekeun sunnah nyo lebih tak umum. Makanya dalam kalangan para ulama ahli hadis menyesunnah tutur Nabi, but Nabi, sifat-sifat Nabi, hal ihwal Nabi, cara makannya, ya, cara pokoknya le lah. Yang gekeun dengan sunnah. Lagi gekeun tanya mengikuti sunnah Nabi. Lagi watau Jumat disunatkan memotong kuku itu misalnya. Yang memotong kuku itu masuk dalam sunnah Nabi. Hukumnya sunat. Dia hukum sunat. Memang gekeun dengan sunnah. Ajaran Nabi, hal ihwal Nabi, perbuatan, perkataan Nabi, ya, yang mana? Kah? Lain-lain, lain-lain waktu takun. Yang mana apa makna? Hafiz ala sunanin wa adabin atas ma'suratan an khairi man ja mursala. Artinya peliharalah atas sunnah dan adab-adab yang maksurah dari sebaik-baik orang yang datang sebagai rasul. Ya, kalau menyo dalam syair, pada sebaik-baik orang yang datang an khairi man jaa, nyo a nya kagebeh mursala. Yang kan benar menyo dalam syair gebeh le getamah lain-lain, sebaik-baik orang yang datang sebagai rasul. Beno yang kena pegang, geyu jaga, geyu pelihara, geyu lakukan sabi-sabi. Yang makna pelihara atas sunnah dan adab-adab, jaga kerjakan sunnah dan adab-adab. Yang mana adab dan sunnah itu maksurah ataupun maksur. Arti maksur sesuatu yang dikerjakan Nabi, sesuatu yang datang dari Nabi, yang berkaitan dengan maksur. Pandai cuman adab-adab yang maksurah benar dari sebaik-baik orang yang datang sebagai rasul. Yang ke so cuman banyak yang ke Nabi Muhammad, gue jaga adab-adab, gue jaga sunnah. Nyo yang ke le tak kerjakan lagi nyo perbuatan yang dekat dengan Allah, mendatangkan ridha Allah kepada seorang hamba, yaitu memperbanyak amalan-amalan yang sunat atau mengerjakan sunnah Rasul. Walaupun kecil kedai ubud tapi mandum sunat, mandum dapat pahala. Ya, nyo kan kemudian penjelasan tiba makna yakni peliharalah wahai subaik yang menuntut ridha Allah. Jagalah, peliharalah, kerjakanlah wahai urung-urung yang selalu mencari ridha Allah, yang selalu haus kepada ketaatan kepada Allah. Jagalah sunnah Nabi wahai urung yang selalu menuntut mencari ridha Allah, dan wahai manusia-manusia yang selalu haus kepada ketaatan kepada Allah. Lagi tanya inginkan dekat dengan Allah Ta'ala, maka praktekkanlah adab-adab Rasul yang selalu haus kepada ketaatan kepada Allah dan bertakwa kepadanya atas perkara-perkara sunnah dan adab, ataupun atas perkara-perkara sunnah dan adab yang telah datang secara maksur. Yang mana sunnah dan adab itu memang katruk telah datang secara maksur dari sebaik-baik Rasul. Yang katanya nak katruk bak Rasul. Jadi yang dikerjakan yang ke lagi yang Nabi kerjakan. Tidurnya bagaimana, ya kan haule ta'i, pakai bancara batai, yang mana-mana baca doanya, bagaimana tidurnya, bagaimana yang berkaitan dengan masuk dalam sunnah Nabi. Hal itu dikarenakan bahwa bagi tiap-tiap satu daripadanya memiliki pengaruh, maka menerangi hati dan batin. Karena sunnah Nabi yang kita ikuti, sunnah Nabi yang kita kerjakan, nyo sangat mempengaruh kepada batin seseorang. Itanya tak ikuti cara-cara hidup Nabi ala Rasulullah,
cara-cara hidup Rasulullah, bagaimana makannya, bagaimana jalannya, bagaimana saat berjumpa sesama orang Islam, bagaimana saat duduknya di dalam perkumpulan. Nya kan tak ikuti sampai-sampai kebang yang gebuk Nabi, nyan menyebabkan terang hati katanya, menerangi batin katanya. Ya, nyan kalau hebat kan tak ikuti Rasulullah, si memang diikuti sunnah-sunnah Nabi. Ya, tentu nggak tahu ikuti sunnah Nabi, kita juga bertahu bagaimana kisah perjalanan kehidupan Nabi. Ya, bagaimana kisah perjalanan kehidupan Nabi. Begitulah cara bagi kita untuk nggak tahu bagaimana kita ikut Nabi. Ya, ka. Inna tasawufa kullahu lahwal adab wa minal awarifi fatluban hu wa awila. Ya, putan begahin dalam syair ataupun dalam qasidah tasawuf, artinya sesungguhnya tasawuf itu seluruhnya adalah adab. Nah, dan dari kitab Al-Awarif maka carilah dia dan berpeganglah dengan dia. Nah, tasawuf gue pegang. Nah, tasawufnya adalah seluruhnya pembahasan tentang adab, tentang akhlak, tentang budi pekerti. Nah, itanya kita bayangkan berfikir tentang adab seolah-olah sang-sang mereka berhadap ini hendak semayang. Semayangnya adab paling raya, adab dengan Allah ya. Kerja urang tak tergedi kok god akhlak ge, god cara pegahaba, hana menggalimi orang lain, ge semayang katan. Godnya hana adab beuk dengan Allah Taala. Apa aja adab kan dengan manusia bentang bak pegahaba, bak je bentang kan. Tetapi ada adab dengan Allah, ada adab dengan manusia. Tak pegah dia kok god, godnya kok berat beres ge. Nak semayang hana, nya pandai pun pandai teman beres. Bupani tan demang god ada ubeik god urung nyutan ke semayang tan getong orat tan kita ilmu walaupun ngentanyo ka kompak tat jadi tetap hana god anggap itu dia manusia tidak ada akhlak, tidak ada adab. Yang pertama ile hana adab dengan Allah, karena ada adab dengan Allah dan ada adab sesama manusia. Jadi tasawuf itu seluruhnya pembahasan mengenai dengan adab, dengan adab ya, yang mana di dalam kitab Al-Awarif banyak dijelaskan menang. Sehingga gebegah ini berpeganglah dan carilah kitab tersebut. Nama kitab Al-Awarif. Penjelasan manakala kaum sufi adalah orang-orang yang paling banyak baginya bagian mereka di dalam hal memelihara sunnah-sunnah Nabi. Tatkala ahli-ahli sufi, urung-urung tasawufnya adalah manusia-manusia yang paling mempraktekkan hal ihwal Nabi, sunnah-sunnah Nabi, adab-adab beliau, adab Nabi, dan berakhlak dengan akhlak beliau baik secara zahir maupun batin, dan mereka telah memperoleh dengan hal itu akan martabat yang tinggi, yang mana mereka ahli-ahli sufi memang gerepok derajat yang tinggi dengan sebab mengikuti sunnah Nabi, dengan sebab mengikuti sunnah Rasul dan kedudukan yang mulia. Maka kaum sufi melihat hal itu sebagai rukun terbesar bagi tasawuf. Maka oleh ahli-ahli sufi gak anggap itu perkara yang paling raya dalam ilmu tasawuf. Perkara yang paling raya dalam ilmu tasawuf itulah menjaga adab. Bagaimana adab Nabi, budi pekerti Nabi, akhlak Nabi, ya, sunnah-sunnah Nabi, yang kedua masuk dalam perkara yang paling raya dalam ilmu tasawuf. Maka mereka pun menyebutkan bahawa tasawuf itu adalah adab-adab atas bandingan sabda Nabi SAW. Saking besar yang paling raya dalam pembahasan dalam ilmu tasawuf adalah tentang adab, maka nekellah oleh para ulama sufi itu, ahli-ahli sufi, gebuat suatu perbandingan lagi sabda Nabi. Kibang ke Nabi SAW, haji itu adalah Arafah. Haji adalah Arafah. Maksudnya adalah rukun terbesar haji adalah hukum di Arafah. Menurut ada kekun, ya, tasawuf itu adalah adab. Tasawuf itu adalah akhlak. Bagaimana? Karena yang paling raya yang diajarkan dalam tasawuf itu adalah akhlak, adalah adab. Ya, padahal lain-lain nazid. Maka oleh karena itulah penyusun kasidah menjelaskan. Maka karena demikianlah penyusun kasidah, penyusun kasidah yang ketengku yang karang kitabnya dijelaskan hal tersebut dengan kata beliau. Katakan innat tasawufa kullahu lahwal adab
yakni rukun terbesar tasawuf adalah adab. Rukun terbesar tasawuf adalah adab. Penting tak kalau menjaga akhlak yang baik, menjaga adab yang baik, pertama tak dengan Allah dan juga dengan manusia, mulai daripada ucapannya, perbuatannya, sampai kepada perasaan hatinya. Bagaimana ucapan yang baik ingat baik dosa tanya dengan Allah, baik bermasalah tanya dengan manusia. Begitu juga perbuatan yang baik dosa tanya dengan Allah, baik dosa tanya dengan manusia. Begitu juga perasaan batin, baik dosa tanya dengan Allah dengan batin tersebut, atau baik dosa tanya dengan manusia lewat batin tersebut. Yang juga dalam ilmu tasawuf. Berkata Abu Hafaz Al-Haddad rahimahullah ta'ala, tasawuf itu seluruhnya adalah adab. Tasawufnya seluruhnya adalah tentang masalah adab, budi pekerti ataupun akhlak. Yang kejut ini hana pelajari ilmu adab, hana adab sih, ya kan? Hana pelajari ilmu akhlak supaya mangakna beradab, pelajari ilmu akhlak. Karena ana adab dengan Allah, ana adab dengan Rasul. Hai dalam berwudu penting ada adab. Dalam salat ada adab. Salah satu adab dalam salat lewat anggota tubuh katanya, yaitu tanya bak saat menghadap Allah, yaitu pandangan ke bawah pada tempat sujud. Yang adabnya tegedi mata saya 3 tahun. Na batu semayang tanya, ana batu punya golong tu tingkat gerak yang membatalkan. Han batu, tapi nak adab tanya hadap Allah lagi nyan. Hana. Duduk setelah salat. Apakah saat berdoa, berzikir, yaitu getanya menjulur kaki ke arah kiblat, itu tidak ada adab dalam zikirnya, dalam doanya. Apakah naga pegang harum, naga pegang harum, tapi adab tidak ada. Ya, sampai mana nya menyatakan jaga adab katanya. Masa setelah salat langsung bertanya menjulur kaki ke arah kiblat? Bahkan urung-urung yang ged dalam menjaga adabnya, hantar pernah juga menjulurkan kakinya ke arah kiblat. Karena arah itu mulia. Hangga nyuju yang diknan gehormati yang mulia-mulia. Ya, nyamban. Kan luar biasa kan? Makanya penting harus mempelajari, karena luah dathat aja pembahasan tentang adab. Menyuhana kita pelajari kakak hana mafhum. Nyokonyo adab itu adalah suatu ilmu yang memperdagangkan, ilmu yang menjelaskan tentang akhlak, tentang budi pekerti. Jadi adab dengan akhlak menyubahasa katanya sama kan? Nyan pi hadap, nyan pi akhlak. Lagi ada kan orang cukup good adab diji. Cukup good akhlak sama bak katanya ada pemakna. Padahal adab dengan akhlak beda aja. Jadi adab dengan akhlak beda. Menyu akhlak khalqun, sifat bawaan manusia. Ucapannya, perbuatannya, ini sifat bawaan, itu khalqun, akhlak gitu. Sedangkan adab itu ilmu. Yang keujud urang menyuhana ilmu adab kakeh yang mubah sifat bawaan. Kiban watelahi yang dia warisi dari orang tuanya, yang kemudian dimudip, yang akhlak gitu. Makanya kalau tegot tabiat ana gedung. Iji pajan baru ged sifat bawaan seseorang itu saat mempelajari ilmu adab. Yang kejut adab itu ilmu, akhlak itu adalah perangui bawaan katanya, yaitu khalqun. Cuma tak pemakna itanya sakai saban. Kok ged adab, cukup ged akhlak aja. Nah, sebab sifat bawaan dia hana ged bunuh, saat ji pelajari ilmu tentang adab kaget. Dah kentuk kok ged akhlak. Tapi sama tak makna adab dengan akhlak yang sebenarnya beda. Adab itu ilmu, sedangkan akhlak itu adalah sifat bawaan, khalqun, ya, sifat bawaan. Jadi berkata Abu Hafaz Al-Haddad rahimahullah ta'ala, tasawuf itu seluruhnya adalah adab, dan bagi tiap-tiap waktu itu ada adabnya. Tip-tip saah katanya punya adab. Yang makanya Nabi kalian kan titik saah menyebunga kiban putra dan puguk Nabi, jika huruf bunga pakiban, antek huruf seput pakiban, Arab cak huruf pakiban, itu semuanya adalah masuk dalam adab, dalam mempergunakan waktu. Berarti adab dalam mempergunakan waktu. Itu semuanya punya adab-adabnya. Seluruhnya adalah adab. Nah, yang kejadat tak menyatakan bahas kanji tentang adab cukup luas kan. Adab itu suatu yang besar, luas sekali maknanya. Ya.
Kerja you praktekkan adab-adabnya uji. Apa adabnya na yang sebahagian wow kepada sunat, sebahagian wow kepada yang wajib, bahkan masuk dalam adab-adab yang wajib. Nah, adab-adab yang sunat. Katanya dalam berbicara mantap. Bagaimana kita praktekkan adab dalam berbicara? Selama ada bahasa-bahasa yang bagus, kenapa kita mempergunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan? Apa salahnya kita pakai bahasa yang sopan? Karena berbicara dengan bahasa yang sopan dan lembut itu adalah bagaikan kita berpuasa sunat. Lagi ada puasa sunat yang sedekah dalamnya. Berbicara dengan bahasa yang sopan. Jadi itu masuk dalam adab. Nyokon kitanya hana perle pegah bakah ke. Selama jita kelung kepu takun ke. Kemudian tak pegah. Selama jita kendron kepu takun kah. Manalah kira-kira tak pegah. Teman ada sya takun kah ke hana tu pegah ada sya. Teman yang perle pegah nagot. Ya manalah kira-kira tak pegah. Ya, tanya orangnya hadir kendron ke urang yuk tanya tak urang derajat ke. Pada saat kita tanya tak kendron ke urang yuk sopan berbicara ke orang yang di bawah kita tanya, disitulah nampak adab yang mulia. Dan bagi tiap-tiap waktu itu ada adabnya, tip-tip wate na adab. Dan bagi tiap hal itu ada adabnya, tip-tip wate yang na adab. Tip-tip keadaan kitanya berubah dari satu keadaan kepada satu keadaan ada adab. Dari taduk bagaimana adab waktu duduk, waktu berjalan bagaimana adab waktu berjalan, waktu memakai sandal bagaimana adab. Yang mana ini? Ya kan tak luput, tak lepas daripada adab. Lagi ada pegahlah kitab ringkasan Ihya Mursyidul Amin, ringkasan Ihya Ulumuddin. Kadang pegah manusia ini kan nak aturan udip. Kalau lagi binatang, punya binatang gerakannya bebas karena tidak ada aturan. Kita kan punya aturan. Yang kaya kahana itu yang gerubam lagi binatang, cara jalannya, cara berpakaiannya, semuanya diatur oleh agama. Karena katanya adalah urang yang punya aturan. God tanya udip menyuma aturan. Hana God udip dia hana aturan. Bocah lah urung udip hana aturan. Pajak yang galak budak, pajak yang galak paju ku yang galak, jak ho yang galak, pegah ku yang galak, pubut ku yang kan hana God. Karena kita punya agama itu aturan yang mengikat kita supaya kita menjadi baik. Dan bagi tiap makam itu ada adabnya. Tiap-tiap derajat tingkatan juga ada adabnya. Maka barang siapa melazimi adab, melazimi adab tiap waktu, maka dia akan mencapai kedudukan para teguh. Mana tulis? Tokoh. Tokoh. Jadi urung-urung hebat yang dikahai para tokoh dari kitanya, maka dia akan mencapai kedudukan para tokoh. Jadi urung yang selalu menglazimi adab, nyan urungnya dianggap rayu, hebat, mulia, takkan tokoh. Wadah takkan tokoh kibai ni kan kamu faham kan? Tokoh-tokoh masyarakat. Berarti bukan masyarakat biasa. Nyan tokoh-tokoh. Ya benar. Yang mana si urung yang punya adab nyuka keluar daripada model kehidupan urung awam. Jadi sangat penting mempraktekkan adab-adab. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan adab, tidak mempelajari adab, maka dia adalah seorang yang jauh. Dinamai dia adalah seorang yang jauh, di mana dia menyangka dekat. Di mana dia menyangka dekat. Orang yang menyia-nyiakan adab, hana mempraktekkan adab, dia jauh dari kebenaran, jauh daripada Allah, jauh daripada kecintaan Nabi kepadanya. Dan urungnya adalah urung yang gak anggap drog dekat, pada agaknya drog jauh. Kenapa? Karena tidak mempraktekkan adab-adab. Penting tak adab. Ho yang tajak, pak yang tadu, kan? Tanya dalam kehidupan berjumpa dengan orang yang santun tanya, nam rupa dengan urang yang banyak dari katanya, nam rupa urang yang rendah dengan katanya, mana-mana lah. Semuanya adalah ada adab-adab. Bagaimana menegurnya, berbicara dengannya, berjumpa dengannya, berpisah dengannya. Kau tak jai kan? Cara-cara yang niu di agama supaya mengagat. Beda fikir hina hana kebaikan aja. Yang kau dah fikir sang-sang seolah-olah duduk dalam masjid, itikaf di masjid, semayang-semayang, bermertip-mertip, nyan mentang. Padahal bukan. Saat berjumpa dengan orang yang santun katanya, bagaimana yang mesti kita praktekkan. Di situ ada nilai-nilai kebaikan.
ngurung yayatiu katanya, ngurung iup katanya, berjumpa dengan guru, berjumpa dengan orang tua, berjumpa dengan ulama, pula berjumpa dengan Nabi. Itu mana udip dengan zaman Nabi, semuanya itu penuh dengan adab-adab. Jak bak kubu mentang, jak bak kubu baik katanya lingku kubu ya kan, kemudian apa katanya ucapkan salam, itu masuk dalam adab. Setelah katanya ucapkan salam, katanya udang lagi model katanya udang watai merupak koknya hidup dalam dunia. Hana tadu ada kubu ke, tadang di samping kepala koknya menyujud atamang, hinan tadang tapi salim, ataupun dah baca doa, mana-mana lah. Penuh dengan adab-adab, empah jai adab kalau dalam Islam kan cukup hebat agama Islamnya, cukup agung agama Islamnya, syarat dengan adab-adab luar biasa. Ya kan? Dan seorang yang tertolak di mana dia mengharap diterima. Jadi orang yang hanya mempraktekkan adab nyan urungnya jauh tapi gak anggap bro getau, urungnya tertolak hang getuang ibadat dan segala hal, tapi gaknya gak harap diterima padahal hanya getuang. Yang kalian bak pentingnya adab lagi tanya si baik kita pentingkan bertaat teman-teman hubungan dengan Allah Taala kaget dengan manusia. Mulai sabuh keluarga dah napah, sabuh kerja dah napah, sabuh tempat dengan sabuh main dah napah. Jadi udah fikir bupah ke daerah mentang nyo padahal dia menjadi manusia yang tertolak walaupun dia mengharap diterima. Dan adab waktu-waktu itu adalah hak-hak yang ada pada waktu-waktu itu. Adab-adab tentang waktu. Itanya kan punya waktu, ada waktu mulai dari tabudah sampai ta'i, punya harta, adab dengan waktu bagaimana, adab dengan harta bagaimana. Jadi adab dengan waktu yaitu ada hak-hak terhadap watai tersebut berupa tugas-tugas ibadat yang zahir. Nah, tugas-tugas ibadat lahi seperti solat, puasa dan lainnya. Ya kan le dalam watai-watainya yang payah kita pergunakan. Yang kerja benda adab. Tanya minta rezeki semayang tinggal yang urungnya uruhan adab. Ya kan? Kemudian payah takut hana menunaikan hak adab. Minta rezeki, ngeminta rezekinya payah tak perlu maksiat. Meminta rezekinya payah butate mintanya cuwa tagap. Yang mana bisa? Berarti kita itu tidak punya adab. Ya. Dan berupa muamalah batin sesuai dengan tuntunan ahwal seorang hamba. Juga adab-adab itu tugas-tugas katanya yaitu berupa muamalah batin yang ke amal-amal yang batin sesuai dengan tuntutan hal seseorang. Akibat keadaan katanya bagaimana harus kita betulkan, kita benarkan hati katanya penuh dengan adab. Adab ada secara zahir dan juga ada secara batin. Berkata Sayyidi Abul Abbas radhiyallahu anhu. Abu Abbas ni pegang waktu-waktu yang dimiliki oleh seseorang hamba itu ada 4. Ya, wate naput tu pegang. Wate yang kanyo miliki ada 4. Tidak ada yang kelima. Kelima boh wate 4. Yaitu yang pertama nikmat, wate nikmat. Yang kedua bala, wate dicoba oleh Allah. Yang keempat, yang ketiga taat, wate taat. Dan yang keempat adalah maksiat. Nawate yang mana lam watenya tanya dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah. Nawate lam watenya katanya menerima cobaan-cobaan Allah. Nawate yang watenya tanya ruh dalam taat kepada Allah. Dan nawate lam watenya tanya karuh dalam dosa. Maka saat itu bagaimana adab yang mesti katanya praktekkan. Wate tanya mendapat nikmat, bagaimana adab katanya dengan Allah dan dengan manusia serta dengan diri kita sendiri. Watai katanya mendapat bala, bagaimana adab katanya dengan Allah dan dengan pribadi kita sendiri. Watai katanya urut dalam taat, bagaimana adab katanya. Dan watai katanya jatuh dalam maksiat, bagaimana adab katanya. Yang kalian kan hebat, penuh dengan adab-adab. Tak ada sama-sama. Dan bagi Allah Ta'ala atasmu pada tiap-tiap waktu daripadanya ada berupa ubudiyah yang dituntut oleh Allah Ta'ala daripadamu dengan hukum rububiyah. Ya, dan bagi Allah Ta'ala terhadap Allah, ke Allah atas getanya, artinya kewajiban bak getanya yang payah getanya jalankan dalam setiap waktu. Apakah waktu Allah binikmat,
wate getanyo rasakan red bala, wate getanyo ruh dalam taat, wate ruh getanyo dalam maksiat. Nyan naha yang payah getanyo jalankan kepada Allah Ta'ala, yaitu berupa menghambakan diri. Bagaimana menghambakan diri saat mendapat nikmat? Itu beda sedikit daripada menghambakan diri waktu kena bala. Begitu juga dalam taat dan dalam maksiat. Ya, nyokan berupa ubudiyah yang dituntut oleh Allah Ta'ala daripadamu dengan hukum rububiyah. Rububiyah itu ketuhanan, yang mana bakwatenya Allah dituntut untuk getanyo tak lakukan kebaikan dengan hukum ketuhanan. Artinya adalah tanyo sebagai hamba Allah, Allah sebagai Tuhan getanyo. Bagaimana yang cocok getanyo lakukan adab-adab saat mendapat nikmat, saat datang musibah bala, saat taat dan juga saat maksiat. Ya, karena uro yang getanyo lalui etnan sagaji nikmat, mangat, susah, taat, maksiat. Hai nikmat kemangat, menyubala kan susah, tempuk macam sagaji dalam kehidupan tanyo yang terasa. Ada kala susah, ada kala senang, ada kala taat, ada kala maksiat. Put macam sagai. Ada wate yang kepuk macamnya. Maka barang siapa yang waktunya adalah taat, kagak perlu sabar-sabar. Apabila dia itu jatuh dalam taat, bagaimana adabnya dengan Allah? Benar adab sih. Ya, tanya jatuh dalam taat, tanya ruh dalam taat. Maka adab kita dengan Allah Ta'ala itu bagaimana? Jadi maka barang siapa yang waktunya adalah taat, maka jalannya adalah syuhudul minnah. Menyutanya ruh dalam taat, maka cara getanyo mempraktekkan adab dengan Allah adalah syuhudul minnah. Arti daripada syuhudul minnah, memandang anugerah. Makna minnah anugerah, mana syuhud memandang. Dapat getanyo pandang itu nikmat Allah. Kah yang kita bukan putra, watetanyo red dalam taat, watetanyo jatuh dalam taat. Bagaimana cara getanyo adab dengan Allah? Yang pertama sekali bedeh dijenguk dan dirasakan liate yang bahwa taat itu semata-mata nikmat yang dijuluk oleh Allah, anugerah Allah, pemberian Allah ke getanyo. Kan semata-mata usaha draw tu. Nyo berulang kali getanyo pegah. Tanyo ruh dalam kebaikan kan karena sehat. Dum yang sehat-sehat anati ruh dalam kebaikan kan karena sehat. Tanyo ruh dalam kebaikan kan karena punya kesempatan. Jadat yang punya kesempatan hana ruh dalam kebaikan. Tanya roh dalam kebaikan, baik dianggap itanya karena kekuatan sendiri, bukan. Kenyan, bahkan bukan semata-mata ilmu. Tanya roh dalam kebaikan, apakah semata-mata ilmu? Kan. Cuma sagai mandumnya menjadi sebab dan jalan sagai. Tanya roh dalam kebaikan sebab ji karena gepegat waktu senggang, waktu kosong, hanya punya kesehatan. Itu kan cuma sebab. Orang punya ilmu itu kan cuma sebagai jalan. Nggak tahu cara pupuk kebaikan. Dum yang mengilmi pihana roh dalam kebaikan. Cuba ilmi sagaina. Iya kan? Tapi tanya roh dalam kebaikan adalah karena nikmat taufik Allah. Nyakaina kebedeh. Menyo Allah nebuh kekuatan taat bak getanyo mudah. Walaupun sempit waktu serasa-rasa luas. Walaupun sibuk serasa-rasa senggang. Nyampakan karena Allah memberikan kepada kita taufik, yaitu kekuatan untuk hubuk taat. Nyokenyo penyebab paling besar sebenarnya. Maka dia tanya roh dalam kebaikan. Jadi waktu roh dalam kebaikan, maka cara yang adab yang kita praktekkan dengan Allah, mengingat itu pemberian Allah. Nyo makna memandang anugerah. Geken dengan syuhudul minnah, memandang anugerah dari Allah Ta'ala atasnya, bahwasanya dia telah memberi hidayah kepadanya dan memberi taufik untuk dapat melaksanakan ketaatan. Nyo tak ada perkataannya. Watetannya urut dalam kebaikan, di situ nampak hidayah Allah, di situ nampak taufik Allah. Jangan bedeh laginya. Karena watetannya urut dalam kebaikan kan semata-mata usaha diri kitanya sendiri. Tetapi taufik dan hidayah yang datang dari Allah. Taufik kekuatan taat, hidayah petunjuk Allah. Maka ji kita nyuruh dalam kebaikan. Ya, yang bedeh lagi nya. Sebab menyuduh menan kan hantar kabur tanya dalam ibadat, tanya han sombong tu. Ibadat sampai rutin kita kerjakan. Han sombong karenanya tak kebuat oleh Allah. Sebab Allah itu sebagaimana gejuk mampu tak tat, gejuk atanya ke tanya juga mampu kepina.
Genak pinah oleh Allah Ta'ala tiga gejuk jemut bak orang lain. Gejuk bak orang lain kepuduk ada tanya itu boleh-boleh saja. Sah-sah. Mudah bak Allah Ta'ala. Cuma tanya seolah-olah watai kajemun uronyo tang-tang tit memangnya usaha dro tu. Hana tika ber-ber le seolah-olah han pergi pinah-pinah le. Padahal boleh jadi detiknya katanya get tu, detik si ate hana tem get le. Ya, nya lagi nyan adab katanya dengan Allah watai tanya datuh dalam taat ataupun waktu taat. Dan barang siapa yang waktunya adalah maksiat, karut dalam dosa ji, karuh dipubut kebaikan, kejahatan, wateji terisi dengan kejahatan. Maka bagaimana adabnya pada waktu itu? Sahabatnya kan harus penuh dengan adab-adab. Watai taat, perbaiki hati puna, memandang itu ketaan itu ada Allah Ta'ala bi. Sehingga watai kemudian kan bersyukur kan? Sehingga enggak ditambah-tambah nikmat puna. Karena puna nikmat. Cuma watai dalam maksiat, watai dalam dosa. Maka tuntutan Allah Ta'ala daripadanya adalah adab adanya taubat dan istighfar serta penyesalan. Yang benarnya adab tanya. Watatanya urut dalam dosa bukan kita membiarkan tenggelam larut dalam dosa, bukan. Kenta preh bah menan di kedih pajan haik di tapubut dosa baru hana tapubut, bukan. Tetapi adab bak watanya adalah cepat-cepat kembali kepada kebaikan. Cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat bentuk penyesalan. Nyo adab watai tanya urut dalam maksiat. Adab watainya. Ya, nya benar. Berarti menunda. Artinya menunda taubat, nya menambah kejahatan baru. Ya. Maksiat adalah suatu yang buruk, yang jahat, ya kan? Maksiat, melakukan dosa adalah sesuatu yang jahat. Membiarkan dosa itu terus menerus bak katanya berarti kita telah melakukan sesuatu yang lebih jahat dari jahatnya dosa. Yang benar ini. Makanya adab bertanya watai tanya urut dalam kejahatan, geyu bertobat, geyu menyesal, geyu perbanyak istighfar. Nya adab lagi nya ini. Ke membiarkan pada yang tak tobat kan. Gaduh tapreh watai sang-sang yang afdal kan. Kadang mati tanya hanatu watai yang afdal. Keputai apreh watai yang afdal. Makanya harus ingat keamputakan maksiat itu adalah suatu perkara yang buruk, suatu perkara yang jahat. Maka membiarkan diri kita dalam maksiat berarti lebih jahat daripada jahat maksiat tadi. Yang kekal dengan israr, mengekalkan diri di atas maksiat. Dan barang siapa waktunya adalah nikmat, ya, karet lang watai ji nikmat. Menyebutnya watai taat bagaimana adab, watai maksiat bagaimana adab. Baik dah watai maksiat hana adab, payah berpraktek adab ni. Bahkan watainya ke pokok atas berpraktek adab. Watai nikmat, ya, watai mendapat nikmat, waktunya adalah nikmat, maka jalannya adalah bersyukur. Pakai nikmat bak yang diridha oleh Allah. Baik semakin senang udip, semakin pusapat dosa. Semakin lebih kemudahan oleh Allah Ta'ala, semakin katanya pakai mudahnya, bak mudah untuk mendatangkan murka Allah. Ya, maka jalannya adalah dengan bersyukur. Bagaimana bersyukur? Yaitu gembiranya hati dengan Allah. Angka bergembira hati dengan Allah. Yang gembira mungkin gembira hati yang ke senang dengan pemberian Allah. Ataupun tak pakai atau yang nujuk oleh Allah bak yang senang Allah. Mana nujuk? Gembiranya hati dengan Allah artinya mempergunakan bak yang senang Allah. Jadinya adab juga. Dan barang siapa yang waktunya adalah bala atau musibah, bala cobaan atau musibah ataupun teguran Allah, maka jalannya adalah ridha dengan qada dan bersabar. Maka caranya adalah dengan rela ridha dan juga dengan bersabar. Hai rela dengan qada ketentuan Allah. Waktu Allah dicoba katanya dengan bala, ada kala dengan sakit, ada kala dengan bermasalah, kan sabar rela pun tatat. Antuk darinya ke mencari solusi jalan keluar. Nyamban baik membantah, baik membangkang, baik bengih dekat Allah. Waktu nijuklah Allah Taala bak bala bunuh, bak musibah bunuh baik langsung bengih tu. Karena di situ ada nikmat, di situ ada hikmah-hikmah yang disembunyikan kan.
nyamban. Penting juga katanya. Watai bala, bagaimana cara mensikapi bala itu, bagaimana cara mensikapi cobaan itu. Karena lah mudik dia kok le coba oleh Allah. Coba ngasin, coba sakit, coba ngan susah, coba ngan dikucilkan. Hanya perumun tu. Dikucilkan oleh manusia. Hanya juga cobaan Allah ataupun teguran Allah. Bahkan tayo dikucilkan oleh manusia karena kadang tayo berakal itu. Berarti ditegur oleh Allah Taala. Ataupun karena pula ilmu. Ya kan? Padahal tanya kan tidak pupuk kejahatan. Tapi letak sisi tanya dikucilkan. Hai pro tu. Hai perumun tu. Ya, berarti saat manusia mengucilkan diri kita, berarti Allah ada rencana indah ke kitanya. Apa rencana indah Allah? Supaya kitanya dekat dengan Allah, supaya kitanya berjinak-jinak dengan Allah. Saat kitanya orangnya haile diperumun oleh manusia sehingga seolah-olah kai kebah hirotinan, yang berarti Allah Taala genek cok kitanya, genek berbisik-bisik dengan kitanya. Ya mana? Genek putodro Allah Taala. Kitanya genek putodro dengan Allah Taala. Cuma tanya mana yang kena peka. Sehingga kitanya harus mencari kawan sebanyak-banyaknya, padahal mereka telah memusuhi kitanya. Jadi yang kesimpulan tanda pegah, watai dicoba dengan maksiat, watai karhet dalam maksiat dan maksiat, watai karhet dalam musibah, maka jalannya adabnya bersabar dan ridha dengan ketentuan tersebut. Yang makna ridha dengan qada. Bajut tu di dalam hadis Nabi SAW, hadis Nabi ni pegah, Nabi bersabda, barang siapa yang diberi, barang siapa yang diberi, lalu dia bersyukur, orang yang nijuk nikmat kemudian dia bersyukur, dan ditimpa musibah lalu dia bersabar, dan diperlakukan zalim lalu dia mengampuni. Ya betul, berarti dizalimi ya, mudah sifat pemaaf katanya. Saat kita dizalimi mudah memberi kemaafan dan berlaku zalim, lalu dia mengampuni dan berlaku zalim, lalu dia memohon ampunan. Ya, orang yang tanya berlaku zalim, lalu dia mengampuni dan berlaku zalim, lalu dia memohon ampun. Sama macam tersebut, orang yang mengerjakan kezaliman kepada kitanya mudah memaafkan. Orang yang melakukan kezaliman kitanya laki ampun dalam keji. Kemudian beliau berdiam. Maka mereka berkata, lu gekul Nabi lagi nyan, maka geim menang gekul ya Rasulullah, ti barang kasa mantang gejuk geji oleh Allah Taala, gejuk mangat, gejuk nikmat, lalu bersyukur. Apabila ditimpa musibah lalu bersabar, apabila dia itu dizalimi dia mengampuni, apabila mereka itu juga dizalimi dia memohon ampun, bodoh mengampuni, memaafkan. Kemudian Nabi geim, hana geberahli menang sagai gekun. Apabila menang sagai, maka mereka berkata, gekun le para sahabat, putra gekun le para sahabat, apa untuk mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuman keurungian putra ya Rasulullah. Beliau bersabda, Nabi dijawab, gekun, bagi mereka itu keamanan dan mereka itu mendapat petunjuk. Ya, nian urungian mendapat jaminan aman dari Allah Taala dan mendapat petunjuk. Maksudnya bagi mereka itu keamanan di akhirat dan dapat petunjuk di dunia. Di dunia mendapat hidayah Allah, terarah udip katanya, get cara udip kehidupan katanya di akhirat, sehingga yaitu katanya berada dalam aman daripada haru-hara. Nyan ban hikmah yang dapat dipetik saat kita menggunakan waktu-waktu dengan mempraktekkan adab-adab daripada waktu tersebut. Nya endo mendadakan faedah tentang makna tasawuf nyahinan tanda. Nyambah jadi yang kena pegah yang ke, yaitu dalam setiap hal ihwal tak lepas dari adab, mulai daripada bangun sampai tidur kembali, dalam ucapan, perbuatan, tingkah laku katanya, hati juga termasuk penuh dengan adab-adab, karena semuanya dinilai oleh Allah. Kan yang dinilai oleh Allah kebaikan yang berupa zikir, baca Quran mantap, bicaranya dinilai oleh Allah.
dalam bicaranya itu ada unsur-unsur kebaikan atau mengandung syahwat, nafsu atau kejahatan, bagaimana? Maka itulah hasil nilai Allah nanti. Tak puput, taja, tadu, ta'i, ada nilai kebaikan atau sia-sia cuma dunia saja atau maksiat hina, juga dinilai oleh Allah, diberikan balasan. Itanya angka hana tak perhatikan menyukan buat ibadat, seolah-olah perbuatan yang gak ada yang buat ibadat yang gak ada perhatikan. Padahal dalam hari-hari biasa juga kita diperhatikan oleh Allah dan dinilai. Nah, makanya penting untuk mempraktekkan adab-adab. Putra nak perhatian. Sesuai dengan definisi sunnah Nabi, itu juga duduk dan diam Nabi. Itu kan kerja sunnah dulu. Oh ya, masuk dalam sunnah Nabi. Masuk dalam sunnah Nabi, yaitu perkataan Nabi, ya kan, perbuatan Nabi. Oleh yang putra dalam diam Nabi. Pengakuan duduk ke, duduk pun pengakuan Nabi dan diam Nabi. Ya, diam Nabi apa ji? Perbuatan Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, diam Nabi, pengakuan Nabi, semuanya masuk dalam sunnah Nabi. Hal ihwal juga sunnah Nabi. Jadi kiban makna hinan pengakuan Nabi? Hanya berarti apabila dipubut oleh seorang sahabat Nabi tidak membantah, berarti itu bagaikan diakui oleh Nabi, itu masuk dalam yang benar juga, masuk dalam adat yang benar. Sebab menyuata jahat Nabi tetap membantah, ada yang hanajid Nabi tetap berpegahnya hanajid. Tapi saat Nabi hana berpegah sapu, hana berkomentar sapu, maka para sahabat mengambil kesimpulan itu baik, itu bagus. Itu makna dengan pengakuan Nabi, ya kan? Ataupun diam Nabi. Diam kalau nyanyi menjadi pengakuan boleh jadi Nabi Rasulullah, yaitu gak akui dengan ucapannya ataupun dengan diamnya ada juga. Hanya makna diam. Tapi ke im Nabi kiban jadi sunnah Nabi. Putai mentang tak ada Nabi ke im kamera makna ji. Putra yang dipubut oleh orang lain, yang Nabi ni tepu tapi dia itu diam. Hanya masuk dalam sunnah Nabi juga. Berarti bagus. Good. Hana nebantah oleh Nabi. Karena menyukai kejahatan sekecil apapun Nabi tetap membantah. Kibah nak bantah teman, karena itu tidak boleh kan? Kempayah Nabi kepegah nya hancur. Ya, nya menang. Faedah ini tanda aja. Wallahu a'lam. Sallallahu ala